Kalau membahas anime atau manga horor, sebenarnya aku merasa kurang referensi. Karena gak banyak anime atau manga horor yang aku tonton atau aku baca. Karena menurutku, satu hal yang menghalangku dari membaca anime atau manga horor itu adalah unsur gore. Karena menurutku unsur gore ini agak... Anime horor yang terakhir ku tonton itu adalah Another. Dan itu menurutku udah cukup... Ya, sebenarnya menurutku anime atau manga horor itu nggak perlu memiliki unsur gore di dalamnya untuk membuat penonton atau pembaca itu ketakutan, untuk membuat suasana mencekam, untuk membuat suasana tidak nyaman bagi para penonton atau pembacanya. Karena unsur-unsur psikologi pun bisa digunakan untuk memancing perasaan-perasaan kayak gitu. Nah, kali ini aku akan membahas salah satu manga horor yang udah lama sebenarnya, dari tahun 2009. Bahkan ada live action yang dibuat berdasarkan manga ini di tahun 2015 kemarin. Tapi aku baru-baru baca manganya, dan menurutku manganya itu aku agak kaget dengan perasaan atau suasana yang bisa aku rasakan ketika aku baca manga ini. Nah, manga ini judulnya adalah I Am a Hero, dan selamat datang di Wibu Talk. Selamat datang di channel saya Algi, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah untuk menikmati konten-konten perwibuan yang akan aku upload di channel ini. Thank you. Nah, karakter utama di manga ini bernama Suzuki Hideo. Suzuki Hideo ini adalah om-om yang umurnya mungkin udah 30-an ke atas. Memang agak jauh dari gambaran karakter utama impian. Selain udah tua, Hideo ini juga memiliki semacam gangguan mental. Dia tuh sering berkhayal sendiri, sering ngomong sendiri, sering joget-joget sendiri, sering ketakutan sendiri akan sosok-sosok yang hanya ada di imajinasi dia gitu. Jadi si dia ini adalah om-om tua 30-an tahun, mentalnya agak sedeng lagi gitu. Nah, walaupun manga ini menceritakan tentang zombie apocalypse atau zombie breakout atau apalah istilahnya, manga ini tuh nggak langsung tiba-tiba zombie banyak hancur makan, kacau, nggak langsung kayak gitu. Bahkan sampai ke zombie itu benar-benar muncul itu sampai 10 chapter atau total 1 volume dari manga ini. Nah, di 10 chapter inilah sosok Hideo ini lebih diceritakan lebih dalam, gimana kesehariannya, gimana interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya, gimana kondisi kesehatan mental dia, gimana sifat dia. Itu kita lebih mengenal si Hideo, walaupun ceritanya memang agak lambat. Nah, seperti yang bilang tadi, si zombie apocalypse itu nggak tiba-tiba terjadi di chapter pertama, melainkan di chapter sekitar chapter 11 dan selanjutnya. Tapi dari chapter 1 sampai 10 itu udah diceritakan bibit-bibit dari zombie apocalypse, mulai dari pemberitaan yang muncul tentang orang yang bikin rusuh seperti kekacauan di satu daerah dan lain-lain. Nah, menurutku ini agak masuk akal ya menurutku dibanding ketika tiba-tiba zombie itu tiba-tiba rame aja langsung gitu. Karena mungkin mulai dari 1 orang, terus 2, 4, 8 dan seterusnya dia berkembang sedikit demi sedikit, tapi nanti perkembangannya tiba-tiba melonjak di akhir atau di puncak nanti gitu. Oke, cukup sampai di awalnya ceritanya, karena aku nggak mau ngasih spoiler terlalu banyak. Kita bakal bahas keunggulan dari manga ini yang menurutku sangat penting untuk dibahas. Keunggulan manga ini menurutku cuma satu, dan itu adalah real atau realisme. Setiap detail yang ada di manga itu berasa real atau berasa nyata. Dan nah, real dari mananya kita simak satu persatu. Yang pertama dari karakter atau penokohan yang ada di manga ini. Nah, menurutku manga ini benar-benar bisa menggambarkan sosok si Hideo atau sosok si karakter utama itu sebagai orang yang mentalnya agak kena. Hideo ini digambarkan sebagai orang yang punya rasa cemas atau rasa tidak aman ketika dia sendirian. Bahkan di chapter pertama itu ada 10 halaman tuh yang nggak ada dialog sama sekali, tapi 10 halaman itu kita diperlihatkan tindakan-tindakan si Hideo tuh yang menggambarkan kalau dia tuh terlalu khawatiran orangnya. Yang kedua itu penggambaran suasana. Manga ini benar-benar berhasil menggambarkan suasana dari satu adegan. Komposisi setiap halamannya itu dibuat dengan sangat baik. Misalnya kayak gambar yang melengkung atau cekung kayak gini. Itu bukan hanya membuat kita bisa melihat lebih banyak gambar, tapi juga menggambarkan suasana terpojok atau perasaan menjadi kecil di dalam satu bidang tertentu gitu. Jadi pembaca tuh merasa seolah terpojok gitu, menurutku pribadi ya. Bahkan satu adegan di manganya di mana si Hideo tuh kayak mengintip di lubang pos gitu, di lubang pintu untuk masukin surat gitu, dia ngintip, dan itu benar-benar dilihatin seolah-olah kita yang ngintip di lubang itu gitu. Benar-benar kita yang merasa terperangkap di satu lubang kecil melihat ke dalam ruangan itu. Kita merasa terperangkap, merasa kecil, dan
ketika itu juga muncul zombie, dan itu benar-benar berasa ngerinya gitu. Ada juga halaman-halaman yang menggambarkan suasana keputusasaan si Hideo gitu. Ketika dia takut, ketika dia merasa tidak bisa apa-apa tuh, ada beberapa panel yang menurutku benar-benar mampu menggambarkan kondisi Hideo saat itu. Nah, yang ketiga itu plot yang dinamis. Walaupun di manga itu mengangkat tema zombie, tapi nggak melulu soal zombie. Awal chapter sampai 10 tuh kisah hidup si Hideo, terus jadian zombie apokalips. Terus si Hideo nih punya akal untuk nggak ke kota tapi malah ke hutan untuk supaya nggak rame orangnya. Dan bener aja di hutan tuh lebih sepi, lebih sunyi, dan suasananya tiba-tiba berubah dari ketegangan menuju ke sesuatu yang lebih tenang, lebih santai di hutan tersebut. For your info aja, hutan tempat Hideo datang itu sebenarnya adalah Aokigahara atau hutan kematian. Dan gambaran di hutan itu bener-bener gila, realistisnya gambarnya itu gila sih gitu. Entah itu karena si author atau si mangaka itu pakai referensi entah foto atau data langsung, aku nggak tahu, tapi itu bener-bener keren. Dan sudut pandang di manga itu bukan cuma Hideo aja, ada total menurutku nggak salah 3 sudut pandang yang berbeda dari orang-orang karakter-karakter yang sifatnya berbeda. Satunya Hideo dan 2 orang lain yang juga dijadikan sudut pandang di manga ini. Dan ketiga orang ini itu dianggap sebagai hero atau pahlawan di kondisi mereka masing-masing. Alasan keempat yang menurutku membuat manga ini sangat real adalah zombinya serem gila. Zombie yang ada di manga ini memang sifatnya mirip kayak zombie-zombie lain, ya pikiran agak kosong dan dia menyerang orang lain dengan cara menggigit. Penampilan zombie di manga itu mirip kayak Titan. Kalau kalian nonton Attack on Titan, dia mirip kayak Titan abnormal atau Titan yang nggak normal gitu. Larinya cepet, gerakannya aneh-aneh, bentuk badan yang nggak jelas dan lain-lain. Kalau kalian nggak ingat ini sebagai zombie, bisa aja kalau kalian jumpa mereka tuh kayak hantu, saking seremnya gitu. Bayangkan si Hideo itu di hutan Aokigahara, tiba-tiba muncul zombie kayang. Aku tuh kalau nengok zombie kayak gitu di hutan tuh kayak menyerah, kamera gitu. Saking seremnya zombie itu gitu. Nah, alasan kelima yang membuat manga ini sangat real adalah detail-detail kecil yang benar-benar dijelasin. Mungkin kalian lihat di cover manganya atau di movie-nya, itu si Hideo tuh megang shotgun, tapi shotgun itu bukan dia dapat tiba-tiba dapat, dia nggak dapat gitu aja. Kayak di jalan ada shotgun, shotgun bagus sekali, ambil. Ada peluru sangat indah, nggak kayak gitu. Si Hideo tuh memang punya shotgun ini, dan dia memang benar-benar dapat izin untuk punya shotgun itu karena dia menggunakan shotgun untuk sebagai alat alat khusus menembak yang dia ikuti gitu. Makanya dia bisa punya shotgun, dan dia juga mengetahui teknik-teknik penggunaan shotgun. Nggak tiba-tiba bisa pakai shotgun aja di tempat gitu kan, jeder. Enggak. Di manga ini juga jelasin gimana caranya mengisi peluru, gimana caranya ngebersihin senjata, gimana caranya nembak yang baik, gimana caranya mengetahui mata kita sehat atau enggak untuk nembak, gimana cara megang dan posisi si shotgun supaya kita nggak cedera ketika nembak. Semuanya dijelasin dengan detail, dan menurutku itu lebih mudah diterima oleh akal sehat ketika kita tahu alasan kenapa si pengguna ini bisa pakai shotgun dibanding tiba-tiba anak SMA ngambil shotgun, jeder, tembak, selesai. Nggak gitu mekanisme dunia nyata gitu. Nah, itulah yang menurutku jadi poin utama kenapa manga ini bagus, itu tingkat kerealannya. Aku selalu sih ketika mereka menggambarkan suasana masyarakat yang sama dengan kondisi kita saat ini gitu. Manga ini dibuat 11 tahun yang lalu, 2009, dan suasana yang digambarkan di manga ini benar-benar sama dengan kenyataan yang ada di masyarakat kita sekarang gitu. Gak peduli sama orang lain gitu, interaksi satu sama lain kurang, rasa peduli dengan orang lain gak ada gitu. Bahkan masyarakatnya tuh mudah sekali termakan oleh hoax yang sumbernya gak tahu dari mana gitu. Bahkan tiba-tiba ada hoax dan mereka langsung percaya gitu aja gitu, karena kondisinya juga dalam kondisi panik. Menurutku itu benar-benar mirip dengan kondisi kita saat ini ketika virus corona itu hadir. Dan mungkin kalau ada grup WA itu udah banyak hoax tersebar. Walaupun realisme atau kenyataan dari benar-benar jadi senjata manga ini, tapi senjata itu bisa juga jadi senjata makan tuan. Karena sifat realis manga ini juga membuat beberapa kejadian di manga ini kurang enak kalau diterima gitu, karena ya terlalu real gitu. Terutama endingnya kalian baca manga lah ya. Oke, baca manganya. Manga ini memang agak lambat, jadi kurang cocok untuk orang yang langsung mencari aksi langsung selesai gitu. Karena manga ini lebih mementingkan pembangunan build up suasana, build up psikologi, dan itu memang bisa diraih dengan
penceritaan dan alur cerita yang agak lambat. Tapi untuk kalian yang suka cerita-cerita itu, rekomen sih untuk kalian yang suka baca. Mungkin itu aja review dari I Am a Hero di video kali ini. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan.